Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Lutfifa Diraning Tias. Aku dengan nomor NPM-nya itu adalah 44212-1509. Jadi hari ini kita akan membahas, dan aku akan membahas ini mengenai sebuah e-commerce atau marketplace dari China yang berkaitan dengan mata kuliah aku, yaitu e-commerce. Jadi gimana penjelasan aku? Yuk kita bahas satu-satu. Oke, kita akan ngebahas apa sih? Jadi kita hari ini itu akan ngebahas mengenai PIN Duo Duo, di mana visi mereka itu adalah Together, More Saving, More Fun. Nah, ini sebelah kiri itu adalah logonya dari PIN Duo Duo. Dia merupakan marketplace dari China, terutama di Tiongkok. Oke, selanjutnya. Nah, apa sih Pinduoduo itu? Nah, Pinduoduo ini seperti ini ya, tulisan China-nya Pinduoduo. Pinduoduo itu merupakan sebuah platform perdagangan elektronik yang beroperasi di Asia. Didirikan itu pada tahun 2015 oleh Huang Zheng, atau bisa disebut juga dengan Colin Huang. Nah, ia itu merupakan salah satu konglomerat papan atas di China. Nah, pria ini yang terbilang masih muda ini memiliki total nilai kekayaannya itu adalah 44,2 miliar dolar AS, atau berada di posisi nomor 2 setelah CEO Tencent Holding Mat Huateng yang dikenal sebagai Ponima. Nah, ini juga dia merupakan orang terkaya kedua setelah Jack Ma, setahu aku ya. Nah, dia juga ini merupakan lulusan atau dia pernah bekerja itu di perusahaan Google pada sebelum tahun 2015. Kemudian dia memutuskan untuk membuka usahanya sendiri, yaitu membuka Pinduoduo. Selanjutnya, persaingan dua pasar Cina. Jadi di Cina itu ada dua pasar yang dimana ada di bawah naungan Alibaba Ecosystem dan ada yang di bawah naungan Tencent Ecosystem. Nah, dia itu merupakan sama-sama menggunakan teknologi, yaitu menggunakan teknologi AI, Artificial Intelligence, robot juga, IoT, terus Big Data Analysis. Nah, biasanya apa aja sih yang mereka naungi itu? Biasanya itu e-commerce platform, terus kemudian brick and mortar store, kemudian logistik infrastruktur. Nah, di bawah Alibaba Ecosystem itu ada juga Alibaba.com, terus ada Taulabo ya. Setahu aku, terus kemudian kalau di bawahnya Tencent tuh ada Tencent, terus ada JD.ID, JD.com, terus kemudian ada ini Pin22. Nah, Pin22 itu dimulai sebagai platform pertanian baru sebelum berkembang menjadi pemain perdagangan sosial. Jadi dia dulu hanya pertanian kecil. Terus kemudian dia terkemuka dan melayani sekitar 900 juta pengguna. Nah, itu tahun 2000 berapa baru 900 juta pengguna. Terus kemudian sesuai dengan slogannya, yaitu bersama, lebih hemat, dan lebih menyenangkan. Nah, Pin22 ini menghadirkan kesenangan dalam perjalanan berbelanja konsumennya. Nanti apa aja yang membuat konsumen itu senang itu nanti aku jelasin. Kemudian sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, terus Pin22 ini tuh telah bekerja sama dengan lebih dari 16 juta petani atau UMKM-nya yang ada di Tiongkok dan komunitas untuk mengambil bagian dan mendapat manfaat dari ekonomi digital yang berkembang pesat. Jadi dia ini yang menaikkan para UMKM yang ada di Tiongkok. Oke, selanjutnya. Nah, education level yang biasanya users si platform tersebut gunakan atau yang sedang apa ya penggunanya itu adalah kalau di Pinduoduo itu 13,1 itu elementary schools atau masih ya anak kecil lah gitu di bawah sekolah gitu. Terus kemudian Pinduoduo itu 29,3%-nya itu merupakan high school, di mana para anak-anak kan belum mendapatkan pendapatan uang yang banyak ya. Jadi agak lebih banyak dibandingkan Taobao. Nah, padahal Taobao ini adalah marketplace nomor satu di China. Oke, selanjutnya 25,8 itu professional college yang memiliki apa ya? Profesional yang memiliki profesi yang ada di Tiongkok. Nah, dia juga lebih besar dibanding dengan Taobao. Nah, kemudian 31,8% itu merupakan bachelor of or above atau masih anak kuliahan. Nah,
Ini data ini tuh diambil dari Quest Mobile tahun 2018. Bayangin tahun 2018, 3 tahun setelah dia berdiri, dia sudah apa ya, sudah menduduki di atas dari Taobao. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, ini merupakan platform e-commerce Tiongkok terbesar berdasarkan pengguna aktif bulanan. Ini diambil datanya di Januari 2018. Nah, Taobao kan merupakan pengguna atau dari naungan Alibaba ekosistem ini kan. Nah, yang ada yang terbesar itu pada tahun 2018, pada 3 tahun setelah PIN22 berdiri. Nah, itu di bawah Alibaba ekosistem itu ada Taobao dan Tmall. Nah, Taobao ini menempati peringkat pertama, sedangkan Pinduoduo 3 tahun setelah dia berdiri, dia menempati peringkat ketiga, di mana dia di bawah naungan Tencent ekosistem, di mana di bawah naungan JD.com atau JD.ID yang biasa kita kenal, terus di bawahnya Pinduoduo, terus Wei Pinhui, terus kemudian Tmall. Nah, ini udah merupakan perkembangan yang sangat pesat untuk Pinduoduo ya, karena sudah 3 tahun setelah dia berdiri gitu, orang-orang mulai mengenali dengan marketplace tersebut. Nah, ini tuh merupakan data atau fakta atau argumen dari sebuah konsumen yang memilih untuk menjadikan ide bisnis Pinduoduo ini tuh aplikasi belanja Cina termurah. Nah, dia merupakan seorang orang Indonesia yang tinggal di China. Nah, dia ini lebih memilih untuk belanja di Taobao. Karena apa? Karena menurut channel YouTube-nya dia, menurut eh, menurut video YouTube mengatakan bahwa harganya lebih murah dibanding Taobao.com dan 1688.com. Jadi di China itu ada dua e-commerce, ada dua marketplace yang sangat terkenal sekali yaitu Taobao.com dan 1688.com. Nah, menurut dia Taobao ini lebih murah gitu. Nah, terus kemudian dia tuh memiliki dua pilihan harga, di mana yang bisa kalian lihat nih sebelah kiri ini adalah 19,9 yuan dan yang sebelah kanan itu 8,81 yuan. Bayangkan dalam kalian membeli, kalian memiliki dua harga, pasti kan kalian akan memilih yang lebih murah ya. Tapi dengan syarat kalian membawa atau kalian mengajak teman kalian juga ikut membeli. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau ngajak teman kalian ya, kalian bisa ikut ngewar atau apa ya, membeli bareng sama orang yang sedang menunggu temannya. Jadi ada platform juga di sana itu menunggu teman yang akan membelinya juga gitu. Biasanya hanya 3 orang atau 4 orang. Nah, harga tersebut akan menjadi 8,81 yuan dibanding kalian membeli sendiri yaitu dengan harga 19,9 yuan. Makanya dia mengatakan dapat membeli secara berkelompok. Oke, seperti itu. Nah, terus kemudian benefit dari dan promosinya itu gimana? Nah, harga promonya, jadi dia itu melakukan promosinya itu dengan harga promosi barangnya itu lebih rendah daripada Taobao atau lebih rendah daripada marketplace lain. Sehingga dia juga bisa melakukan pengiklanan dengan bahasa kayak di kita lebih murah kok dibanding dengan marketplace lain gitu. Kalian bisa beli barang-barang dengan teman kalian dengan harga yang lebih murah gitu. Nah, sedangkan manusia kan mesti bersosialisasi ya. Pasti dia memiliki teman lah ya. Kan dia bisa mengajak temannya, kita beli ini yuk bareng-bareng, kita beli ini yuk gitu dengan harga yang lebih murah gitu. Maka benefitnya ini juga bermanfaat banget nih buat penggunanya, buat konsumennya maupun buat si produsennya atau si eh, si tokonya. Karena apa? Karena si tokonya ini akan mengiklankan dan kemudian dia akan melalui iklannya dia dapat memberitahu ke semua orang bahwa harga produk kami sedang diskon atau sedang murah gitu. Dan para konsumen juga bisa melihat dari iklan tersebut dan dia pasti akan tertarik untuk membeli. Kemudian biaya komisi yang dibebaskan kepada pedagang saat pembelian selesai. Jadi gini, di tahu di PIN22 di Pinduoduo. Jadi ketika toko tersebut ingin mengiklankan kepada Pinduoduo ya, seperti Shopee ingin melakukan iklan kepada Pinduoduo, nah biaya komisinya ini itu dibebankan kepada pedagang saat pembelian selesai. Jadi ketika sudah diiklankan nih ya,
dia akan banyak kan ya, banyak yang terbeli ya, oleh oleh para konsumen. Nah, dia itu akan memberikan istilahnya itu kayak pajak atau komisi, komisi antara Pinduoduo dengan si pedagangnya ini yang melakukan pengiklanan, dengan komisinya itu adalah 0,6% dari hasil dari hasil iklan tersebut, dari hasil pembelian iklan tersebut. Ini kan juga menguntungkan ya untuk para pedagang kan, kan karena itu hanya kecil aja 0,6% gitu. Terus kemudian menekankan pada penemuan produk baru. Nah, jadi di Pinduoduo ini, dia ini memiliki apa ya, seperti like Shopee lah. Jadi dia ketika kita mencari sesuatu barang gitu ya. Misalnya kita mencari sapu ijuk gitu. Nah, dia akan merekomendasikan semua sapu ijuk yang ada di platformnya tersebut. Nah, kan pengguna akan bisa memilih mana barang yang ia sukai, banyak varian barang yang akan ia pilih gitu. Nah, kemudian biaya akuisisi pelanggan Pindudu serta jumlah keterlibatan penggunanya. Nah, jadi ketika yang tadi aku bilang sebelumnya, ketika kita banyak penggunanya yang ingin membeli barang tersebut akan lebih murah dibanding kita membeli dengan sendiri gitu. Kemudian penjualan merchandise yang utama berupa buah-buahan dan produk segar lainnya yang dijual melalui platform Duoduo Grocery itu sebelumnya adalah Pinhuohuo. Nah, jadi di dalam penjualan ini, di dalam platform ini, dia kan dari awal kan dia berasal dari petani kecil ya. Nah, dia itu juga menjual buah-buahan segar dan produk segar lainnya untuk para petani ya. Jadi para petani ini bisa langsung kepada konsumennya bahwa ia menjual barang-barang yang segar. Dia menjual barang-barang yang masih baru nih, fresh nih. Nah, ini juga sebagai apa ya? Peluang lah untuk para UMKM dan untuk para petani uh, yang kita tahu sendiri bahwa uh, dia juga membutuhkan untuk mencari mata pencarian sesuai dengan teknologi yang sedang ada gitu ya, teknologi yang sedang berlangsung di dunia ini gitu. Kemudian menurunkan biaya operasional secara signifikan dengan meluncurkan layanan logistik dan pembayaran sendiri. Jadi Pinduoduo ini memiliki pembayarannya tersendiri, yaitu Duoduo Pay atau dia menggunakan WeChat. Hal tersebut kan dapat memperkecil biaya operasional dari proses pembayaran. Ketika kita melakukan pembayaran, kita tidak perlu lagi keluar dari aplikasi untuk melakukan pembayaran. Kita bisa langsung melakukan pembayaran melalui Duoduo Pay atau melalui aplikasi WeChat itu tersendiri yang sudah ada di China. Oke, selanjutnya software pendukung apa sih yang harus kalian punya? Yaitu pertama WeChat kan ya pasti. Terus kemudian translator jika kalian itu bukan berasal dari China. Misalnya aku bukan dari China, aku butuh translator. Nah, gimana sih tutorial penggunaan Pinduoduo? Nah, bisa kalian lihat di sini. Aku sudah memiliki video dan ini adalah cara untuk menggunakan Pinduoduo. Tampilannya sama kayak dengan Shopee ya, kalau dilihat. Nah, ini sama aja kayak
sama aja kayak penggunaan Shopee. Cuma perbedaannya itu adalah di dia bisa memilih beli barang sendiri atau membeli barang secara berkelompok dengan temannya. Seperti itu. Kita lanjut aja ya. Nah, apa sih strategi marketing dari si Pin22 itu? Nah, jadi strategi marketingnya itu yaitu tentang pemasaran transaksional dengan iklan atau pemasaran interaktif antar eh, para para penggunanya atau konsumennya. Oke. Yang pertama itu pemasaran transaksional. Di mana pemasaran transaksional ini dia itu biasanya banyak melakukan diskon atau voucher-voucher. Nah, di Pin22 ini dia banyak melakukan diskon dalam platformnya karena dia ini udah mah murah, ada diskon. Siapa yang tidak tertarik ya kan? Nah, selanjutnya apalagi strategi marketingnya? Strategi marketingnya itu adalah iklan. Nah, iklan Pin22-nya adalah seperti ini. Bisa kita start ya. Nah, untuk konsul sendiri 248 kalau misalnya darah 48. Jauh banget kan. Nah, ini jadi strategi marketing dia itu adalah iklan karena dia menunjukkan bahwa tadi kalau misalnya kita beli sendiri itu 248, tapi ketika kita membeli dengan banyak orang atau dengan teman-teman kita itu dengan harga 48. Jauh sekali ya harganya. Itu yang membuat orang tertarik gitu. Oke, kemudian tentang apa? Kemudian selanjutnya adalah mengenai pemasaran interaktif. Nah, dia ini memakai strategi pemasaran interaktif di mana konsumennya ini yang aktif untuk mencari konsumen lain, ya kan? Kayak mengajak konsumen lain untuk membeli barang tersebut. Karena untuk apa? Untuk mendapatkan harga yang lebih murah, ya kan? Karena siapa yang nggak mau membeli harga yang murah, ya kan? Oke, kemudian ini adalah contoh iklannya ya. Ini ada di web dia tersendiri. Tuh, ada special offernya gitu. Karena ketika kalian mencari harga yang murah, dia pasti akan memunculkan harga special offernya, penawaran. Nah, itu yang aku bilang, dia di sell kan. Terus dia mengajak temannya dan tim-timnya untuk membeli satu barang yang sama dengan harga yang lebih murah. Nah, dia juga punya aplikasi di dalamnya kayak game itu kayak Shopee. Di dalamnya juga ada game-gamenya untuk saat menunggu gitu. Nah, PIN 22 Together More Saving More Fun. Itu adalah visinya dan misinya dia. Selanjutnya, oke. Nah, ini data atau fakta hasil dari digital marketing ya bahwa pemasaran transaksional ini ada perusahaan Tiongkok PDD Holding atau PIN22 itu merupakan perusahaan yang terkenal dengan aplikasi PIN22 itu melaporkan peningkatan pendapatan terbesarnya itu atau sebesar 58% dari tahun ke tahun. Ingin setengahnya, setengah 100% kan. Terus yang diuntungkan oleh kembalinya sentimen konsumen Tiongkok terhadap belanja online. Nah, untuk kuartal pertamanya pada tahun 2013 itu, PDD Holding itu melaporkan pendapatannya itu adalah 5,48 miliar dolar itu naik dari 3,75 miliar dolar itu untuk kuartal kuartal pertama di tahun 2022.
Terus kemudian perusahaan itu juga mengatakan peningkatan pendapatannya sebesar 50% dari layanan pemasaran online dan peningkatan sebesar 86%. Nah, dalam layanan transaksi, Eniaga mendorong pendapatan keseluruhan pada kuartal tersebut. Nah, laba bersihnya aja itu dua kali lipat dari yang awalnya 1,17 dolar miliar itu yang sekarang tuh 1,17 dolar miliar itu dari yang awalnya itu 410 dolar juta. Dari juta ke miliar itu dua kali lipatnya banget. Terus dan dilaporkan pada periode yang sama tahun lalu. Nah, ini ada datanya dari modernretail.co. Nah, kalau misalnya dari iklan, itu mayoritas pendapatan yang dihasil Pinduoduo itu berasal dari layanan pemasaran online yang memungkinkan penjual menawar kata kunci yang cocok dengan daftar produk yang muncul dari hasil pencarian. Nah, iklan ini kemudian muncul di sebuah platform. Pinduoduo dapat dalam bentuk spanduk, link, serta logo perusahaan. Nah, penempatan sebenarnya itu serta harga yang dibayarkan oleh pedagang pada akhirnya ditentukan melalui sistem penawaran online. Nah, jadi iklan tersebut yang aku bilang dia dapat dapat komisi 0,6% dari hasil penjualannya. Itu kan juga ada keuntungan ya kalau misalnya banyak penjual yang masuk ke Pinduoduo ini. Nah, Pinduoduo ini juga pemasaran interaktif. Jadi, yang aku bilang tadi, dengan adanya strategi marketing seperti ini, itu sebenarnya dapat menguntungkan pihak Pinduoduo maupun konsumen. Di mana bagi konsumen, itu dia akan mendapatkan harga yang lebih murah dong. Kalau misalnya dia mengajak teman ataupun ikut live pembeliannya, bukan live yang seperti TikTok, tapi live pembelian di mana ada orang yang sedang menunggu, nah dia pasti melihat nih, oh ada satu orang yang sedang menunggu, sedangkan kriterianya atau syaratnya harus tiga, berarti kita, kalau misalnya kita ikut menunggu juga, berarti baru dua. Nah, pasti ada orang lain lain juga dong yang ikut menunggu kan. Nah, dia kalau misalnya udah ngeliat dua, oh ada dua orang yang menunggu nih, bisa kita masukin lagi, oh kita bisa langsung dapat syaratnya tiga orang yang sedang menunggu dan ingin membeli. Nah, itu kita bisa dapat harga yang murah. Nah, terus bagi perusahaan itu apa? Bagi perusahaan akan mendapatkan banyak konsumen yang ingin menggunakan aplikasi marketplace tersebut. Karena apa? Karena banyaknya pengguna yang ingin membeli barangan, pasti kan dia akan mengajak temannya ya. Nah, temannya akan lebih tahu tentang Pinduoduo itu seperti apa. Kemudian dia mengajak temannya lagi dan akan menjadi besar. Nah, total, total pendapatan pada kuartal tersebut itu adalah itu adalah 13,753,4 juta US dollar. Nah, itu meningkat dari 22,16,167,1 juta pada kuartal pada tahun 2021. Seperti itu. Ini itu merupakan pendapatan tahunan Pinduoduo itu dari 2016 sampai 2022, di mana pada tahun 2015 kan dia baru dibangun ya, baru didirikan, dan tahun 2016 itu pendapatannya hanya sedikit sekali, baru 504,86 yuan, sangat sedikit sekali. Kemudian itu terjadi lonjakan yang sangat tinggi ketika di tahun 2021. Nah, pada 2020-2021 karena pada saat itu terjadi COVID ya, karena kan semua orang pasti akan melalui atau semua orang pasti akan memilih belanja untuk di marketplace karena lebih aman dan lebih terjamin dan orang yang mengantarkan juga tidak kontak langsung dengan orang yang langsung gitu. Nah, pendapatan di tahun 2022 itu yang didapatkan adalah 285,0,31 eh, serat 285 miliar, 285 juta, 285 miliar 31. Nah, pendapatannya yang didapat pada tahun 2022 itu berapa? Yaitu sebanyak 285,031,111 rupiah, di mana faktor utama dalam kebangkitan Pinduoduo yang meroket itu adalah ekspansi pesat pasar tingkat bawah Tiongkok. Karena kan sebelumnya kita sebelumnya aku udah jelasin bahwa Pinduoduo ini berasal dari petani kecil atau dari marketplace atau tempat yang kecil. Dia kembangkan menjadi marketplace yang besar dan bisa secara online. Nah, dia ini melakukan ekspansi pesat atau melakukan apa ya, perluasan di pasar tingkat bawah Tiongkok itu dengan tujuannya itu menaikkan nilai UMKM dari warga Tiongkok itu tersendiri. Makanya kenapa harganya lebih murah. Seperti itu. Nah, selanjutnya apa aja sih yang ada ketika kita membuka
webnya apa aja sih yang akan keluar. Nah, ini aku udah memaparkan bahwa yang akan keluar ini pertama ini adalah share. Ini ya yang share kayak biasa. Kayak ini sebenarnya bentuknya tuh seperti hampir mirip dengan Shopee. Ya cuma perbedaannya itu aja yang dia bisa live untuk membelinya bareng dengan konsumen konsumen lain. Nah, eh, ini ada bag, terus kemudian ini adalah gambar produknya yang akan dibeli, kemudian ini harganya. Harganya itu biasanya dia mencantumkan harga termurahnya. Kemudian ini ada namanya, nama produknya. Terus ini pengirimannya, eh, berapa jam dalam itu pengirimannya gitu, berapa hari. Terus ini produk yang terjualnya, ini nama tokonya, kemudian deskripsi produknya, ini home, ini ada wishlist-nya atau wishlist kita. Terus kemudian ini adalah harga membeli sendiri, 42,9. Ini adalah harga membeli berkelompok. Biasanya syaratnya 3 orang gitu. Nah, hampir mirip banget kan dengan Shopee gitu dalam bentuknya. Atau jangan-jangan Shopee yang ngikutin ini? Bisa jadi. Oke, yang di sebelah sini ini ada pembayarannya. Pembayarannya itu ada notifikasinya dan ada WeChat-nya. Nah, kemudian di sebelah sini itu ada notifikasi pengemasan barang yang sudah dibeli. Nah, jadi kita setelah kita mencari barang, terus kemudian kita membeli secara grup, kemudian setelah after buying, I am invite to share with my friends. Jadi kita men-share dengan teman kita untuk membeli itu. Terus kemudian eh, produk tersebut ketika teman kita udah membeli bareng-bareng kita membeli, nah produk tersebut akan dilakukan pengemasan. Oke, selanjutnya, nah proses transaksi di Pindodo itu gimana sih cara prosesnya atau gimana sih rulesnya dari proses transaksi yang terjadi di Pindodo? Pindodo. Nah, yang pertama itu kita jangan lupa untuk menginstal aplikasi Pindodo, tapi sayang sekali aplikasi ini hanya bisa diinstal di Tiongkok atau bisa jadi kita bisa menginstal di sini, tapi sayangnya agak kesulitan dalam menerjemahkan bahasanya dan kesulitan lagi dalam pembayarannya seperti itu. Nah, kemudian kita buka aplikasi Pindodo setelah diinstal, kemudian daftarkan diri dengan cara membuat akun. Jangan lupa memasukkan nomor telepon dan alamat, kemudian masuk ke dalam aplikasi Pindodo. Nah, kemudian ketika kita ingin mencari barang, itu kita klik bagian 3 garis di tengah jika ingin mencari produk yang kita ingin beli. Misalnya 3 garis tengah di sini. Di sini kan home ini biasanya yang kita simpan, barang yang kita simpan. Terus di sini menunya, di sini adalah chatnya. Nah, terus di sini adalah bagian lainnya. Nah, kita jangan lupa untuk mengklik di bagian 3 garis ini. Kemudian kita cari di kolom pencarian barang yang akan dibeli. Nah, ini kolomnya akan muncul seperti ini. Nah, sebelumnya dia tuh pasti akan merekomendasikan produk-produk yang kemungkinan besar para penggunanya akan beli. Nah, seperti itu. Terus kemudian akan muncul berbagai produk sesuai dengan pencarian. Misalnya kita mencari baju anak, akan keluar berbagai baju anak. Kemudian kita pilih produk yang akan kita beli. Nah, selanjutnya setelah kita pilih produk yang akan kita beli, jangan lupa kita kemudian tentukan kita akan membeli secara mandiri atau secara berkelompok. Jika mandiri, nah harga yang tertera itu biasanya akan lebih mahal, ya. Namun akan lebih mahal setengah harganya dari harga yang murah gitu. Nah, terus setengah kali lipatnya lah, 2 kali lipatnya lah. Terus dari harga membeli berkelompok. Nah, jika berkelompok, maka kita perlu mengikuti live pembelian bersama konsumen lain. Atau kita mengajak teman-teman kita, bisa aja seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita masukkan ke keranjang dan lakukan pembayaran dengan melalui chat ataupun melalui Dudu Pay. Nah, ya seperti aplikasi yang seperti Shopee Pay gitu, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, kesimpulannya dari kita ngebahas PIN 22 tadi itu apa sih? Nah, kesimpulannya itu aku menyimpulkan di sini ada 4, di mana kita melalui PIN 22, konsumen itu bisa melakukan social shopping. Meski apa ya, selain shopping, kita juga bisa melakukan sosialisasi dalam shopping. Seperti halnya ketika kita membeli sayur, ada orang lain juga yang membeli sayur, gitu. Kita bersosialisasi dengan orang itu. Nah, atau alias berbelanja bersama dengan para kerabat melalui link barang belanjaan yang dikirimkan melalui sebuah grup belanja.
Nah, ketika misalnya aku membeli nih, misalnya aku membeli sepatu, aku bisa mengcopy link tersebut, membagikan ke teman aku untuk mengajak teman aku membeli sepatu itu juga. Untuk apa? Untuk mendapatkan harga yang murah dengan harga yang akan semakin murah. Jadi, ketika kita membeli banyak atau ketika membeli secara berkelompok, maka harga tersebut akan lebih murah. Seperti itu. Kemudian Pinduoduo itu memiliki peluang untuk memperluas pasarnya, tidak hanya di Cina saja, tetapi pengguna seluruh dunia dapat mengaksesnya. Nah, hal tersebut dapat menjadi peluang besar bagi perusahaan, pasti ya. Karena ketika seluruh dunia melakukan pembelian secara berkelompok, pasti itu akan menguntungkan bagi si perusahaan tersebut kan, dan akan menaikkan dari nilai UMKM dari negara tersebut, ya kan. Nah, seingat aku bahwa ada berita juga bahwa Pinduoduo itu apa ya, eh, terlihat lah di bursa dari si Amerika saat ini gitu. Karena perkembangan pesatnya itu gitu. Nah, kemudian Pinduoduo itu memiliki harga yang sangat murah dibandingkan perusahaan marketplace lain seperti pada Alibaba ekosistem. Nah, kalian tahu kan tadi perusahaan Alibaba ekosistem tersebut kan itu ada Taobao yang itu adalah nomor satu di Tiongkok. Nah, ternyata harganya lebih murah dengan kualitasnya yang sama gitu. Dan dan why? Kenapa kita harus membeli di Taobao kalau misalnya kita di Pinduoduo aja dapat membeli dengan harga yang lebih murah? Seperti itu. Nah, kemudian Pinduoduo itu mengedepankan UMKM Tiongkok, dibuktikan dengan kerjasama para petani dan penduduk dengan penduduknya, dengan Pinduoduonya juga. Nah, mengapa aku membahas ini? Karena di Indonesia, seperti marketplace Shopee itu sudah termasuk besar ya, dan Lazada itu juga termasuk besar. Tapi dia tidak mengedepankan UMKM dari si para petani tersebut gitu. Dia lebih eh, apa ya? Dia lebih apa ya, kurang untuk mengedepankan. Nah, kalau untuk Tokopedia mungkin sudah mulai ya, nah, karena dia adalah milik Indonesia. Tetapi kalau misalnya Shopee, nah atau Lazada itu banyak juga yang mengambil dari luar negeri atau dari UMKM luar negeri gitu. Oke, itu adalah penjelasan dari aku mengenai Pinduoduo marketplace dari China yang saat ini sangat-sangat booming, nomor dua setelah Taobao di China yang sedang sangat-sangat viralnya. Oke, oke, ini sekian presentasi dari aku dan ini adalah mengenai aku. Aku tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.